Terima kasih bagi teman-teman CTC yang mau berbagi analisa. Ini study case yang mantap dari teman CTC. Bisa menambah pengetahuan dan mempercepat dalam menarik benang merah dari sebuah analisa. Pastikan nonton sampai habis ya guys. Oke, kita cek ini ya guys ya. Mohon koreksinya Bang guys dan teman-teman, apa benar strukturnya ini? Aing liar Oke. SH, SL, swing high, swing low, change of karakter. Oke, kita mulai dari bawah sini ya. Nah, ini kenaikan ya. Nah, abang markingnya ini swing high. Nah, sekarang pertanyaannya apakah swing high itu valid ya? Coba kita cek. Standar bakunya dia harus ngambil minor low-nya ya. Apakah di sini? Bukan ya, ini merupakan inside bar ya, maka ini bukan valid pullback. Lalu apakah ini, coba saya zoom dulu ya. Nah, ini juga inside bar ya guys ya, dari candle bullish ini loh ya, shadow ini atas sama shadow bawah ya. Kalau saya tarik gini, nah candle-candle di dalam ini itu inside bar, maka ini nggak ada pullback, maka nggak ada minor low-nya, nggak ada ya. Berarti tentunya minor low-nya di sini ya, dan dia berhasil ya, berhasil ambil kemudian naik. Oke, berarti betul ya, ini valid karena mengambil minor low ini. Oke, lalu swing high ini ya di break. Swing high ini di break artinya di sini adalah bos ya. Maka harga terendah ini menjadi swing low yang valid ya, swing low yang valid. Oke. Jadi sekarang kita punya trading range ini ya. Nah, di sini apakah menjadi high yang valid? Coba kita cek ya. Oh, itu tertinggi ya. Ini lebih tinggi dari ini ya guys ya. Oke. Nah, jika lebih tinggi dari ini, maka ini pullbacknya. Dari tertinggi sini dia berhasil pullback, maka ini minor low gitu. Cukup mengambil ini ya guys ya. Ini sudah menjadi valid, swing high yang valid. Tinggal cari entry point di bawah untuk lanjut biasnya buy gitu ya. Minor low, minor choke, inducement ya ini gitu. Oke. Lalu nah, dia dapat di sini naik ya, dia masih turun naik. Nah, ini guys ya, ini bagus ya, chartnya ya. Kita berada pada trading range swing low ini dan swing high ini ya. Saya beri ini. Nah, trading range kita itu ini guys ya. Ini kan belum break, ini belum mampu membuat bos, ini belum mampu membuat bos, maka ini masih buy ya, biasnya masih buy. Jadi selama swing low valid ini nggak di break body ya, artinya real choke-nya itu nggak ada ya, real choke-nya tidak ada, artinya biasnya masih buy, tidak ada sinyal penurunan gitu guys ya. Nah, di sini menarik guys, coba ya lihat ya, dari trading range ini ya, yang biasnya adalah buy ya, ini ada struktur valid ya. Nah, coba lihat, ini mengambil ini sih ya, ini ya, ambil ini yang terdekat ya, kemudian dia turun membentuk ini. Nah, ini bos guys. Bos dari mana? Bos dari high ini, struktur penurunan gitu loh. Coba ini bagus, makanya tadi saya bilang bagus ya, karena secara visual ini kelihatannya gini.
penurunan ini itu retracement ya guys ya, namanya retracement. Nah, retracement itu bisa saja menjadi retracement itu adalah correction wave kalau dalam elite wave ya. Nah, correction wave itu bisa saja menjadi A, B, C gitu. Kalau teman-teman menganggap ini bos, betul ya, bos, karena valid. Struktur penurunan ini valid. Lalu kalau misalkan ini naik, teman-teman, oh berarti di sini high yang valid, saya siap-siap sell. Nah, tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Kita harus tahu trading range-nya. Trading range-nya itu yang terakhir di sini. Gitu loh. Maka biasnya buy. Jangan ini sampai di sini ya, misalkan ya, ini belum terjadi ya. Harga di sini, wah ini sudah ekstrim ini karena di sini ada valid high. Lalu lanjut turun. Nah, itu salah. Gitu. Karena trading range-nya di sini. 0-100-nya. Gitu. Ya, coba lihat ya. Kalau secara visual saya gambarkan kira-kira di sini lah ya, equilibriumnya ya. Nanti abang cek lagi ya equilibriumnya di mana ya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai SOP entry setelah menembus equilibrium, itu bagus ya untuk meminimalkan resiko. Ketika menembus equilibrium, artinya di sini kita sudah dapatkan harga diskon ya dalam case ini ya. Nah, ini adalah harga yang terbaik untuk buy. Nah, ini masih bermain-main. Ini harusnya ya menjadi bos. Gitu loh. Harus menjadi bos. Kalau ini ternyata turun ngebreak ini, wah berarti swing low yang valid ini sudah di break. Artinya ada real chop gitu. Sehingga biasnya pada ini M15 ya, itu berubah turun. Bias pada M15 saat ini masih buy. Ya. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, contoh yang di sini tadi ya, yang saya contohkan ya, karena di sini ada struktur valid. Nah, hati-hati, jangan. Nah, kita tidak boleh terjebak pada hal-hal semacam ini, gitu. Jika kita mengetahui trading range ini, guys, gitu loh, ya, maka yang ini abang anggap cok ini bukan, ya. Jika abang saya nggak tahu, oh dari sini ya, dari sini ini kemudian di break, ini cok bukan ya. Minor cok tadi kita setuju di sini ya sebagai inducement ya. Ini swing low validnya, artinya major coknya di sini. Cok hanya ada dua, minor cok sinyal lemah, real cok sinyal kuat gitu. Dia harus mengambil minor cok, harus mengambil inducement untuk bisa lanjut setup sesuai biasnya bos di sini, biasnya buy, gitu guys. Ya, nah ini yang saya ulangi lagi ya, supaya kita mendapatkan pengetahuan yang baik ya, bahwa di dalam retracement ini ada correction wave dan ini sudah terbentuk ABC, maka ada potensi ini sudah pullbacknya penuh. Nah, ini tinggal menunggu waktu aja untuk bos. Gitu guys. Ya. Nah, ini ya, abang sell ya ternyata di sini ya. Abang sell di sini untuk TP di sini. Berbahaya. Berbahaya, Bang. Kita sell tidak ikut bias. Biasnya belum sell. Ya. Ya. Jadi kalau selnya ini itu karena ada bos ini, anggap ini struktur valid. Ini memang benar struktur valid, tapi struktur validnya ini adalah correction wave gitu loh. Ya, ini loh, yang penting ini loh, trading range kita sebelumnya ini. Pertama kan ini
Ini ya, kita bermula dari sini ya. Nah, bermula dari sini. Ini menjadi valid. Maka trading range kita dari sini ke sini. Ya. Sekarang berubah dari sini tadi kotak ini ke kotak ini. Trading range-nya di sini. Fibonacci-nya sekarang pasang di sini. Gitu. Nah, di dalam kotak ini biasnya masih buy. Directional biasnya masih buy. Kalau kita sell berbahaya. Ini yang menjadi jebakan ya bagi retail trader gitu loh. Kita sering terkecoh arah harga, guys. Pada contoh-contoh market seperti ini, kita sering terkecoh. Ya, gitu. Kalau kita tidak memperhatikan harga di masa lampau, kita memperhatikan di sini aja misalkan ya. Oh, di sini sudah ada struktur penurunan. Maka kita sell. Nah, itu berbahaya. Coba ya. Nah, ini loh. Kalau kita hanya menganalisa dari sebelah mata ini ya guys ya. Ini dari sini ya, dari atas ini wave, ini boss. Ya, setuju ya, ini mechanical struktur boss ya. Betul. Sangat betul. Ya, coba lihat. Ini kan high valid. Ini naik. Di break. Ya, di break. Ini full body candle ini bullish. Maka dari penurunan ini, ya sekarang ini naik. Gitu. Jadi ini turun untuk naik. Gitu. Naik membuat bos minornya di sini malah ada bos minor sekarang ya. Ini maksudnya correction di dalam external structure gitu loh. Nah, kalau teman-teman pelajari terus itu bakalan lebih detail guys. Ya, ini sudah ada major choke ini. Kalau kita melihat struktur correction wave ini loh, ABC ini loh. Ya, karena ini high valid di break gitu. Ya. Nah, jadi ini strukturnya adalah naik, ya, turun, naik, turun. Nah, seperti ini. Ini adalah external structure-nya. Tinggal ini harus membuat boss, gitu loh. Karena biasanya masih buy. Tapi kalau ternyata dari harga sini dia turun, ya sudah. Berarti kita gagal. Turunnya sampai ini. Swing low valid ini di break. Baru itu major choke, real choke. Gitu guys. Seru ya. Ini study case bagus ya buat belajar kita ya. Ini sangat bagus sekali. Ternyata di dalam external structure ini, di dalamnya ini juga ada valid structure ternyata. Dan valid structure ini membentuk correction wave. Beda dengan ini. Correction wave-nya itu ya hanya sebatas internal aja. Tapi kalau ini bisa menjadi wave yang sesungguhnya. Correction wave yang sesungguhnya. ABC. Ini hanya internal aja. Ya beda ya. Teman-teman bisa bedain ya. Correction ini sama correction ini. Gitu. Keren ya. Dari sini kita bisa belajar seperti ini ya. Nah, seperti itu guys. Ya. Oke, ini bagus ya. Terima kasih Bang Tata JBR Jember apa ya? Tapi ada bahasa ini ya. Ya, Bang Tata ya. Atau Kak Tata ya. Ini bagus ya. Saya harap di video note ini semua teman-teman yang ada di grup bisa mempelajarinya dengan baik ya. Dan menjadi masukan ya. Menjadi pengetahuan tersendiri untuk nanti kedepannya bisa ini bersiap-siap ketika ada market seperti ini ya. Ya, saya berikan kesimpulan sedikit ya guys ya, bahwa trading range itu penting. Ini trading range terakhir kita. Ya. Maka sebaiknya kita mencari buy. Gitu. Karena ini biasanya masih buy. Bos terakhir itu di sini. Gitu. Ya. Kalau lebih mau lebih meyakinkan lagi top down analysis, cari data di M30, di H1. Nah, seperti itu.
biasnya masih kemana. Kita ikuti bias yang searah. Misalkan di time frame besar naik, di time frame kecil juga naik, ya kita ikuti naik. Cari entry point yang untuk naik gitu loh. Ya. Oke, semoga video note ini bermanfaat ya. Ini bagus sekali study case-nya.